Ada info terbaru, Saudara, di mana memang ada relawan ikut membantu proses pencarian kotak hitam Sriwijaya Air SJ182. Salah satunya adalah juru kamera Kompas TV, Alfi Apriyandi. Relawan ikut membantu proses pencarian kotak hitam Sriwijaya Air SJ182. Salah satunya adalah juru kamera Kompas TV, Alfi Apriyandi, yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Halo, sebelum saya tersambung dengan Alfi, Saudara, memang tim Kompas TV ini bergabung dengan tim relawan untuk mencari bagaimana proses pesawat Sriwijaya SJ182, karena memang kita ketahui sampai sekarang proses pencarian puing-puing pesawat maupun korban juga memang masih terus berlanjut, meski tadi ada pernyataan dari Abdul Rashid yang menyatakan sebenarnya proses evakuasi akan dilanjutkan besok pukul 7. Namun tim Kompas TV, kameramen Kompas TV Alfi sampai sekarang masih melakukan pencarian, ikut begitu Saudara dengan tim relawan di perairan Kepulauan Seribu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan bergabung langsung dengan juru kamera Kompas TV Alfi. Halo Alfi. Alfi, apa yang bisa Anda ceritakan dari proses Anda terlibat langsung dalam pencarian Sriwijaya SJ182? Iya, terima kasih Mas Sister Tarigan. Bisa saya laporkan penyelaman baru bisa dilakukan oleh kami para tim relawan di hari kedua atau tepatnya hari ini. Jadi lokasi yang tempat kami melakukan penyelaman di antara Pulau Lancang sekitar 1,5 atau 2 mil dari barat daya Pulau Lancang, dan antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, begitu. Kalau saya lihat di layar kaca, Mas Alfi juga sempat menemukan beberapa puing-puing pesawat begitu ya. Bagaimana sebenarnya mungkin pengalaman ini bisa Anda ceritakan kerjasama Anda dengan tim sukarelawan di sana? Ya, sebenarnya kami di bawah komando tim Polri ya, baik Dilpor Air Polda Metro Jaya, Brimob, dan rekan-rekan Polri yang lain. Jadi kami relawan tergabung di bawah komando dan koordinasi para penyelam dari Polri, begitu. Oke, sampai sekarang apakah sudah ada tanda-tanda dugaan lokasi kotak hitam, Alfi? Tanda-tanda dugaan atau titik pusat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah dimarking, tepatnya di daerah atau wilayah yang dimarking oleh kapal KRI Rigel. Kemungkinan besar pencarian dipusatkan di titik tersebut, Asisten. Oke, Alfi, kalau kami lihat di layar kaca tidak jernih begitu di bawah sana. Apakah ini menjadi kendala juga, Alfi, saat Anda melakukan pencarian dengan tim? Pandangannya apakah terganggu begitu? Ya, hari ini kami melakukan pencarian hanya bisa dilakukan penyelaman sebanyak 2 kali. Tepatnya pagi hari sekitar pukul 7.30 kami sudah menyelam, karena pagi hari itu visibility cukup baik ya, gelombang juga cukup baik. Penyelaman pertama itu, dan misi dari tim ini yang terbagi dari beberapa grup adalah mencari jenazah korban yang kemungkinan masih tersisa atau masih ada. Tidak menutup kemungkinan kami juga mencari bukti-bukti seperti pakaian atau benda-benda yang dibawa oleh manifest penumpang yang terdapat di manifest pesawat tersebut. Dan yang kami temukan, benda yang paling pecahan pesawat yang paling besar adalah kemungkinan bagian dari sisi luar ya pesawat Sriwijaya Air gitu. Yang itu langsung diangkat oleh tim relawan dan tim Polri. Oke, artinya mungkin apakah Anda bisa menjelaskan
Anda dengan tim masih akan melakukan proses pencairan sampai sekarang atau berhenti dulu? Seperti Anda sebutkan tadi kan sudah 2 kali ya melakukan penyelaman? Ya, untuk hari ini kemungkinan operasi pencarian itu akan ditunda sampai besok hari Mhm, karena eh, di dilihat cuaca tidak mendukung ya. dan sudah terlanjur sore dan gelombang juga cukup tinggi ya. Oh, Ketika penyelaman kedua yang kami lakukan, gelombang itu cukup tinggi sekitar 1,5 meter, jadi menyulitkan untuk mengevakuasi atau membawa benda-benda yang ada di dasar laut. Karena kedalaman juga eh, sebenarnya tidak cukup dalam. Kita menyelam di kedalaman 17 sampai 20 meter. hmm. Tetapi Oh. kontur yang ada di perairan tersebut adalah lumpur kebanyakan. Oke, berarti cukup ini ya, cukup menghambat Anda, pandangan Anda dan juga teman-teman karena memang banyak lumpur begitu ya? Iya, dan kondisi pesawat yang sudah tidak utuh lagi terpecah, jadi Hmm. kita harus menyisir, dibagi tim dan harus menyisir di beberapa bagian Oke. wilayah yang dicari. Alfi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda dengan tim mendapatkan potongan-potongan pesawat begitu. Lantas apa saja mungkin yang sudah didapatkan oleh Anda di bawah tim Polri? Bagaimana dengan mungkin pakaian korban atau semacamnya? Ya, beberapa yang kami indikasikan sebagai seperti pakaian pramugari Oh, atau kru pesawat, rompi kru pesawat, yang identik dengan rompi ya, kru pesawat, dan beberapa pakaian-pakaian penumpang, baik itu uang kemungkinan ah, yang tercecer di dasar laut cukup banyak, dan kita hanya mengambil beberapa sampel untuk dijadikan sebagai bukti mungkin. oke. Alfi, tadi Anda menyatakan bahwa mungkin untuk hari ini waktu pencarian sudah cukup karena terhalang tadi ya, gelombang juga cukup kencang begitu. Lantas besok bagaimana rencana Anda dengan tim? Pukul berapa akan melakukan pencarian lagi? Kami akan melakukan penyelaman sesuai schedule sepagi mungkin, karena pagi itu adalah waktu yang tepat ya untuk visibility baik gelombang ataupun cuaca. Karena sampai jam 12 siang atau jam 11 siang itu cuaca terkadang mendung Hmm. dan tidak mendukung, apalagi ketika sore hari kemungkinan gelombang semakin tinggi. Jadi waktu yang efektif memang sekitar pagi hari, itu yang bisa saya laporkan. Oke, artinya mungkin semua tergantung dari cuaca, bagaimana pasang surut air begitu ya, Alfi. Lantas, Alfi, apa saja kendala-kendala lain selain tadi kan ada faktor cuaca dan lain-lain? Apa yang mungkin bisa Anda jelaskan? Anda bukan sekali ini saja punya pengalaman ikut tim relawan begitu. Apa pembeda mungkin yang bisa Anda jelaskan? Lebih ke kemungkinan fisik ya. Relawan kan Oh, sejak hari pertama itu, atau para penyelam juga sejak hari pertama itu sudah melakukan penyelaman dengan menyisir ya. Artinya dengan berpatokan hilang kontak awal, yang itu harus disisir, belum tentu titiknya ada di titik koordinat tersebut. Artinya pasti ada pergeseran dari bukti hilang kontak pesawat. Kemungkinan kendala adalah secara fisik ya, dan para penyelam pun terbatas maksimal atau maksimal penyelaman bisa hanya mungkin tiga kali penyelaman, diganti dengan tim yang lain. jadi bergantian begitu? Iya, ini dia yang pengalaman saya yang bisa saya bagikan adalah proses koordinasi itu penting, karena penyelaman itu nggak mungkin dilakukan oleh penyelam yang itu saja. Artinya harus ada refresh atau istirahat bagi penyelam tersebut, karena ini penyelaman yang bisa dibilang menggunakan
energi dan fokus Ya. yang harus cukup memadai begitu. Tim penyelam di bawah tim Polri ada berapa dengan Anda? Lalu kemudian bagaimana skenario pembagiannya? Siapa yang nanti akan turun, siapa nanti harus istirahat, seperti itu, Alfi? Rata-rata kami dibagi dalam satu tim itu 8 penyelam, artinya berpasangan, 4 pasang penyelam, baik dari teman-teman BRIMOB, teman-teman relawan, dan teman-teman Polair, dibagi ke beberapa boot atau rubber boot atau speed boot yang itu dibagi lagi di beberapa titik di sekitaran yang diduga ada benda-benda yang masih tersisa dari Sriwijaya Air tersebut. Oke, Alfi, kalau saya lihat di layar kaca untuk beberapa bagian pesawat yang diangkat ada yang bentuknya cukup besar begitu. Apakah ini membuat Anda dan teman-teman akhirnya juga mengalami kesulitan karena mungkin bobot berat barang yang harus Anda bawa ke atas? Iya, ini yang saya bisa dibilang salut dari beberapa penyelam relawan dan penyelam Polri. Mereka mempunyai teknik-teknik penyelaman yang khusus karena mereka harus memiliki skill khusus tersebut untuk menarik benda-benda yang berat atau yang memiliki beban khusus itu. Tadi Anda mengatakan bahwa akan ada titik-titik yang menjadi fokus ataupun concern dari tim. Bagaimana bisa Anda ceritakan secara teknisnya? Operasi SAR ini adalah operasi gabungan. Jadi beberapa unsur lain dari lembaga-lembaga lain atau satuan-satuan lain seperti Taifib, Kopaska, dan Dislam Mabair itu dibagi beberapa titik. Jadi termasuk teman-teman Basarnas, dan konsentrasi fokusnya juga dibagi sesuai koordinasi dari kepala tim SAR itu sendiri, kepala tim SAR yang ada di lapangan. Ada beberapa instansi yang khusus mencari black box, ada instansi yang khusus mencari jenazah korban, ada yang puing-puing pesawat, seperti itu. Dan Anda, Alfi, dan rekan-rekan fokus mencari? Kita lebih ke jenazah dari penumpang pesawat Sriwijaya Air, termasuk benda-benda yang memungkinkan untuk diangkat sebagai bukti awal ya untuk identifikasi. Alfi, tadi Anda mengatakan kalau turun ke bawah ketika bertugas ada 4 pasang begitu ya, dan nanti bergantian dengan orang yang lainnya begitu. Nah, sekali Anda menyelam, berapa jam yang dihabiskan oleh satu tim di 4 pasang itu? Untuk kedalaman 17 meter sampai 20 meter, maksimal penyelam itu bisa idealnya bisa 30 sampai 40 menit lah. 30 sampai 40 menit. Iya. Tadi Anda mengatakan soal fisik, Alfi. Anda baik-baik saja dengan rekan-rekan yang lain? Syukur, alhamdulillah masih diberi semangat dan masih diberi kesehatan untuk melakukan tugas kemanusiaan ini. Alfi, tadi disebutkan kalau besok kita akan menunggu bagaimana kondisi cuaca, lalu kemudian juga gelombang air begitu ya. Tapi ada tidak maksudnya skenario yang sudah disiapkan, meski memang sekali lagi kita akan melihat kondisi cuaca ataupun alam gitu? Iya, kita itu di briefing setiap pagi ya, artinya skenario selalu berubah tergantung kondisi pada saat itu. Jadi briefing itu mungkin pagi hari bisa diputuskan oleh ketua timnya dan baru diinstruksikan kepada kami sebagai penyelam yang bertugas pada saat itu. Oke, baik. Alfi, kita masih akan melanjutkan dialog kita dan saudara jangan kemana-mana, Breaking News masih akan segera kembali.